Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu hadirin peserta webinar. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Berjumpa kembali bersama kami di acara webinar Enforce A pada siang hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang masih sempat meluangkan waktu untuk mengikuti webinar kami pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Reza yang akan memandu seluruh sesi webinar pada kesempatan siang hari ini. Izinkan saya untuk sedikit pantun Bapak Ibu. Bunga melati harum semerbak, tumbuh mekar di tepi jalan. Update regulasi tak boleh terlewatkan, biar urusan PPN tetap berjalan aman. Memasuki tahun 2025, sistem administrasi perpajakan Indonesia mengalami perubahan besar melalui peluncuran sistem Cortex dan terbitnya peraturan teknis terbaru pada tanggal 22 Mei 2025 melalui Per 11 tahun 2025. Peraturan ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai tindak lanjut dari transformasi digital dan modernisasi tata kelola pajak nasional dan merupakan aturan turunan dari PMK 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Per 11 tahun 2025 secara khusus mengatur mekanisme pelaporan dan pemotongan pajak terbaru untuk wajib pajak orang pribadi dan juga badan, serta penyelarasan sistem pelaporan dengan platform Cortex. Jika Bapak Ibu terlibat dalam pengelolaan perpajakan, baik pribadi maupun perusahaan, memahami isi dan dampak peraturan ini adalah hal yang wajib. Baik, Bapak Ibu semuanya, Perdirjen tersebut akan dibahas secara tuntas oleh para narasumber kita pada webinar siang hari ini. Pembahasan topik webinar kali ini akan dibawakan oleh dua orang narasumber yang sudah pasti sangat kompeten di bidang perpajakan. Narasumber siang hari ini yang pertama yaitu Ibu Dewi selaku Senior Manager, dan yang kedua adalah Kak Nadia sebagai selaku Manager di Enforce A. Untuk profil lengkap kedua narasumber kita siang hari ini akan ditampilkan melalui tayangan berikut. Dewi Wiwi Hartini, SE MSI BKP, Senior Tax Manager of Enforce A Tax Consultant. Beliau mengawali karir menjadi pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan masa jabatan selama 18 tahun sebagai account representatif. Selama bekerja, beliau ditugaskan di beberapa kantor pelayanan pajak, di antaranya Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 1, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 4, dan terakhir di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar 1. Setelah mengundurkan diri dari Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2014, Dewi Wiwi Hartini melanjutkan karirnya sebagai manajer di Divisi Tax and Legal di PwC Indonesia selama 7 tahun, sebelum akhirnya bergabung di Enforce A sebagai Senior Tax Manager. Beliau bekerja di BDO Tax Consulting dan APBI Tax Consulting. Nadia Azahra Rangkuti, lulusan sebagai sarjana ekonomi penjurusan akuntansi dari Universitas Trisakti. Nadia Azahra Rangkuti memulai karirnya dari nol di bidang konsultasi perpajakan. Selama lebih dari 11 tahun perjalanannya, berbagai pengalaman menangani kasus dan masalah perpajakan telah ia jalani. Kasus terkait administrasi perpajakan, kepatuhan, serta litigasi di seluruh tingkatan merupakan kasus yang dapat ia tangani dengan baik. Kini,
Nadia menjabat sebagai Tax Manager di Enforce A dengan konsentrasi industri perbankan dan distribusi. Profil lengkap narasumber sudah kita ketahui bersama. Mari kita sapa terlebih dahulu untuk kedua narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang Ibu Dewi dan Kak Nadia. Selamat siang Mas Eja. Siang Iya, Mas Rezia. kabar baik Ibu Dewi dan Kak Nadia. Kabar Insya baik Allah, kabar baik. dan Gim- semangat sekali. Semangat. Gimana? Insya Sudah Allah. siap untuk eh, membawakan sebagai narasumber untuk siang hari ini? Tidak sabar. Sudah ya. Susi, Mas Rezia sudah siap. Baik, baik, baik. Oke, baik Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Sebelum saya eh, berlanjut ke sesi berikutnya, saya akan membacakan tata tertib untuk semua hadirin selama webinar ini berlangsung. Pada saat webinar dimulai, mikrofon peserta akan berada di posisi mute atau tanda mikrofon mati. Kemudian disarankan untuk menggunakan headset, handsfree, earphone, atau semacamnya, agar suara lebih optimal. Peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber pada sesi tanya-jawab melalui menu chat meeting yang dapat diakses peserta dengan mengklik icon chat. Selanjutnya, ketika menulis pertanyaan, ketik nama, instansi, dan pertanyaannya. Pertanyaan yang masuk akan dimoderasi oleh MC. Sebelum berlanjut, saya akan menjelaskan sesi yang akan berlangsung pada webinar kali ini. Pertama, pemaparan akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama pemaparan materi akan dilakukan oleh Ibu Dewi. Lalu sesi kedua pemaparan akan dilakukan oleh Kak Nadia. Selanjutnya, pemaparan materi kedua narasumber selesai, maka akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan audiens di kolom chat sesuai format ketentuan yang sudah disampaikan sebelumnya, dan kemudian akan dijawab oleh narasumber. Baik, untuk itu saya persilakan kepada Ibu Dewi selaku narasumber pertama pada webinar siang hari ini untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu untuk waktu dan tempat. Oke, terima kasih Mas Eja. Halo Sobat Enforce. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat semua kan ya Sobat Enforce ya. Di siang yang nggak tentu ini, kadang hujan, kadang panas. Kalau ada yang kayak saya, misalnya mulai terganggu tenggorokannya, semoga segera diangkat sakitnya ya Sobat Enforce. Nah, sekarang nih saya semangat banget nih, karena saya akan membahas mengenai eh, PER 11. Nah, tampak kan ya, sudah tampak ya. Nah, Sudah, Bu. sudah ya. Sudah Ibu. Sekarang oke, kita akan membahas mengenai PER 11, PER yang mengatur mengenai implementasi Cortex. Tapi karena PER 11 ini lampirannya aja ada 1.000 halaman, maka kita akan mengkhususkan pembahasan kita ke klaster PPN only. Ya. Nah, yang kedua, yang bikin saya semangat banget nih di siang hari ini, saya nggak webinar sendirian ya. Saya ditemani oleh sahabat saya nih, Nadia Zahra Rangkuti. Nah, Kak Nat dan tim ya, baru aja mendeliver advice to client regarding, nah yang akan kita bahas nih, regarding faktur pajak, lalu SPT masa PPN ya, Delta, dan nota retur. Jadi ya Kak Nat itu the right man on the right place lah sekarang nih. Ya, nah ini 3 hal yang akan kita bahas yaitu faktur, terus ada dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur, serta SPT PPN. Nah, SPT PPN ini nih
agak dar-der-dor nih ketika launching per 11 itu karena ada SPT Delta. Ya tiba-tiba kalau LB-nya jadi lebih kecil, PKP tuh harus bayar. Nah, ini kan yang menimbulkan keresahan ya di pengusaha kena pajak. Next adalah kita mau bahas kenapa sih bisa launching tuh si PR11. Nah, jadi per 1 Januari kan kita udah sama-sama aware ya bahwa pemerintah tuh menetapkan nih harus nih pakai Cortex untuk semua hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, include faktur pajak. Ya, tapi faktur pajak ini peraturannya itu peraturan yang terbaru tuh tahun 2022. Peraturan yang lebih jadul lagi tahun 2019 ya. Nah, gimana nih si faktur ini harus di-bridgingin sama Cortex. Nah, jadi kita harus pemerintah akhirnya melaunching Per 11 2025 yang memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan kemudahan pelayanan. Isinya apa aja sih? Nah, ini isinya dari Per 11. Mungkin nanti kita akan digging lebih dalam mengenai ini nih, keterangan dalam faktur pajak dan ketentuan pengisian keterangan. Nah, ini akan banyak menimbulkan pertanyaan nih dari eh, PKP ya, karena ini hal yang lumayan baru. Lalu kemudian ada juga ketentuan mengenai pembetulan, penggantian, pembatalan. Nah, ternyata nggak semua faktur ya bisa dibetulkan atau diganti. Ada faktur yang memang dia harus dibatalkan, nggak ketemu tuh caranya dia untuk dibetulkan atau diganti. Caranya adalah dibatalkan, kemudian issue faktur pajak baru. Nah, dalam kondisi apa sih? Nanti kita bahas. Lalu ada faktur pajak bagi PKP pedagang eceran. Nah, ini juga baru nih. Kalau pedagang eceran itu melakukan penyerahan kepada turis asing pemegang paspor luar negeri. Nah, ya. Next adalah persyaratan formal dan material faktur pajak. Nah, kemudian ada istilah faktur pajak tidak lengkap, terlambat dibuat, kemudian tidak dibuat. Oh, ternyata masing-masing itu dia ada kriteria tertentunya ya. Dan masing-masing itu ada dampak hukumnya. Bisa ngehit ke penjual, atau bisa juga ada subsequent eventnya, ngehitnya juga ke pembeli juga kena. Lalu ada juga keadaan kahar nih. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang bisa me-waive ketentuan mengenai dokumen elektronik di dalam Per 11 ini. Jadi faktur pajak itu kan harus elektronik ya. Tapi ternyata ada keadaan kahar yang kalau kita meet TOC-nya ya, term on condition-nya, maka faktur pajak itu bisa hard copy. Tuh. Kemudian ada ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan penutup. Lalu kita mulai dari pokok-pokok perubahan. Apa aja sih yang diubah di Per 11? Nah, pertama yang diubah aplikasinya. Tadinya e-faktur, sekarang namanya e-faktur Cortex dalam e-faktur dalam Cortex DJP. Kemudian ada syarat PKP-nya. Dahulu tuh punya Sertel, akun PKP yang telah diaktifasi, juga NSFP yang diberikan oleh DJP ya. Kalau sekarang punya Sertel dan kode otorisasi. Kode otorisasi itu tanda tangan elektronik ya, Bapak Ibu. Dan akses pembuatan faktur pajak. Jadi saya ingat nih dulu ketika zaman sebelum Cortex, itu DJP tuh ngeset satu blok nomor tertentu ya, misalnya nomor 1 sampai 999 untuk PKPA dan untuk masa pajak tertentu, misalnya Agustus ya, 2025. Nah, kalau sekarang nomor faktur itu akan tergenerate secara langsung ketika faktur itu diupload ke sistem e-faktur. Lalu ada lagi yang berubah nih, masalah alamat tempat kegiatan usaha. Nah, tadinya itu dia tuh hanya mandatori diisi apabila pembeli itu berada di kawasan atau tempat tertentu yang berfasilitas. Sekarang, sekarang dia bisa mandatori atau opsional. Dan juga bisa dikenakan kepada PKP penjual atau pembeli. Nanti kita bahas ya. Kemudian ada kode transaksi, sekarang baru nambah nih kode transaksi 10 untuk penyerahan lainnya yang PPN PPNBM-nya dipungut oleh PKP. Tadinya 06. Kemudian kode status juga berubah. Dahulu di faktur tuh kode status tuh cuma satu, sekarang ada 2 digit. 00 untuk faktur pajak normal, 01 dan seterusnya untuk faktur pajak pengganti. Lalu nomor tadi udah ya, kemudian
upload. Upload dahulu tuh tanggal 15 ya, bulan berikut. Nah, sekarang tanggal 20 bulan berikut. Hal baru lainnya untuk PKP toko retail ya. Dahulu tuh kalau membuat faktur pajak khusus, PKP toko retail tuh menggunakan aplikasi e-faktur VAT Ribbon for Tourist. Sekarang, membuat faktur pajak menggunakan modul e-faktur dalam Cortex. Lalu, nah ini nih saya ingat, pemberitahuan ekspor BKPTB dan JKP ya. Kalau dahulu bikinnya manual tuh, saya ingat saya bikin pemberitahuan ekspor jasa, pakai Excel saya bikinnya. Kemudian di print dan angkanya, DPP dan amount, dan eh, dimasukin ke dalam SPT. Kalau sekarang, pemberitahuan ekspor BKP tidak berwujud dan JKP itu pakai modul e-faktur ternyata, Bapak Ibu. Jadi semuanya udah diakomodir semua dalam e-faktur ya, disediakan semuanya. Lalu yang berikut adalah kesalahan dalam pengisian identitas pembeli. Nah, ini nih. Kalau faktur itu dia ada kesalahan di identitas pembeli, bisa nggak sih pembetulan atau penggantian? Nggak bisa. Kalau identitas pembeli yang salah, maka caranya adalah faktur itu harus dibatalkan dan di-issue faktur pajak yang baru. Tadinya hal ini nggak diatur tuh sebelumnya. Nah, next, peraturan baru lagi, apabila ada faktur pajak pengganti, pasca nota retur atau pembatalan ya. Jadi ketika PKP penjual dia mau bikin faktur pajak pengganti, tapi sebelumnya ada nota retur atau pembatalan yang terbit, maka faktur pajak pengganti itu harus menkonklud nota retur atau pembatalan itu ya, dalam hal amount dan PPN. Nah, dan nota retur itu akhirnya dianggap tidak ada secara sistem. Kemudian ada di ketentuan peralihan, dia mengatur mengenai several point yang terjadinya tuh bulan Januari sampai April, which is itu adalah sebelum Per 11 ini terbit. Per 11 ini kan 22 Mei 2025 ya, Bapak Ibu. Lalu kita bahas faktur yuk. Nah, si faktur ini dia ada beberapa ketentuan umum yang kayaknya bukan hal baru ya. Jadi PKP memang harus membuat faktur pajak ketika melakukan penyerahan BKP atau JKP sebagai bukti pungut PPN. Lalu faktur pajak itu juga harus diisi oleh keterangan tentang BKP atau JKP tersebut. Nah, mungkin ini yang baru. Faktur pajak itu harus berbentuk dokumen elektronik. Tapi dia bisa ke waive apabila meet term and condition keadaan kahar. Ya, yang paling terakhir nih. Kemudian dikenal juga istilah pembetulan, penggantian, pembatalan. Lalu kalau untuk konsumen akhir tuh penyerahan kepada konsumen akhir bisa dibuat faktur pajak eceran yang tidak usah mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. Lalu ya kalau yang ini memang udah dari dulu ya bahwa faktur pajak itu harus memenuhi persyaratan formal dan material dan dilaporkan di SPT. Nah, ini kewajiban dan saat membuat faktur ya. Jadi faktur itu harus dibuat untuk setiap penyerahan BKP JKP, lalu ekspor BKP, JKP, dan BKP tidak berwujud. Kapan sih dibuatnya? Mana yang lebih dulu antara penyerahan BKP JKP atau pembayaran? Lalu adalah saat penerimaan pembayaran termin. Nah, kemudian ada juga saat ekspor barang berwujud. BKP tidak berwujud atau ekspor JKP. Kemudian ada saat lain. Nah, ini saya ingat nih, kami pernah menghandle assistant tax audit ya, ketika itu perusahaan manufactured. Nah, perusahaan manufactured ini dia dikoreksi mengenai saat ekspor nih, karena kan dia perusahaan manufactured printer ya. Kemudian dia tanggal PEB pasti beda sama tanggal BL ya. Tanggal PEB itu kan pasti lebih dahulu daripada tanggal BL karena tanggal PEB itu kan dia dibuatnya ketika di sistemnya DJP yang ada di pabrik itu. Jadi dia entry
Di situ kemudian keluar tanggalnya. Nah, BL itu kan ketika barang itu udah masuk ke kapal kan. Mungkin hal ini nggak jadi masalah apabila si tanggal PB dan tanggal BL itu berada di bulan yang sama. Tapi akan jadi masalah apabila misalnya PEB-nya tanggal 31 Agustus ya. Nah, taruhlah tanggal BL-nya 2 September. Nah, waktu itu eh, wajib pajak dia mengakui itu sebagai penyerahan bulan September karena barang itu meninggalkan daerah pabean itu di bulan September gitu. Jadi dia lapor di bulan September. Tapi menurut pemeriksa itu adalah faktur pajak terlambat dibuat dikenakan pasal 14 ayat 4 waktu itu 2% kali DPP. Nah, kemudian kita dampingi wajib pajak, kita berikan penjelasan bahwa saat ekspor berdasarkan Undang-Undang Pajak dan Undang-Undang BC, Bea Cukai, itu adalah saat barang meninggalkan daerah pabean. Jadi saat barang meninggalkan daerah pabean itu meaning adalah tanggal BL. Nah, dengan itu kita bisa buktikan bahwa nggak ada istilah waktu pajak terlambat dibuat. Kita udah follow follow the rules semuanya. Memang dia betul-betul meninggalkan daerah pabean ini tanggal L gitu. Dan alhamdulillah koreksinya bisa drop. Ya. Next, kita ke faktur pajak gabungan. Jadi PKP dia bisa bikin faktur pajak ya ngegabungin beberapa penyerahan dengan kode transaksi yang sama. Nah, itu kuncinya ya, kode transaksinya harus sama dalam 1 bulan dan dibuat paling lambat akhir bulan penyerahan, walaupun terdapat pembayaran sebelumnya. Nah, tapi ada kotak merah nih di bawah nih, ada pengecualian. Kalau faktur pajak gabungan itu tidak bisa dibuat apabila BKP atau JKP itu mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Ya. Nah, sekarang kita ke contoh aja nih, biar lebih gamblang. Jadi PTA dia melakukan penyerahan sepanjang September kepada PTB, kode transaksinya sama. Jadi kemudian PTA bisa membuat faktur pajak gabungan paling lambat 30 September karena ini pas 30 September saat penyerahan terakhir, 30 September pun adalah akhir bulan. Jadi dia harus buat paling lambat 30 September. Dengan DPP berapa sih? 10.250. Yaitu dia mengeksklud yang tanggal 19 karena tanggal 19 itu penerimaan pembayaran PTB atas penyerahan BKP tanggal 4 September. Jadi DPP-nya adalah 10.250.000. Nah, lalu ada contoh berikutnya nih, contoh 2. PTA itu dia melakukan penyerahan September dan Oktober. Sama nih kode transaksinya. Nah, jadi September dia bikin 1 faktur pajak gabungan. Oktober pun demikian. Sorry. Oktober juga dia bikin 1. Nah, untuk September dia bikin tanggal 24 atau at latest tanggal 30 September. Nah, untuk Oktober dia bikin tanggal 22 atau at latest tanggal 31 Oktober. Nah, amount DPP-nya untuk September dia bikin 5 juta ya, karena ini sebelumnya itu adalah penerimaan pembayaran uang muka, angsuran 1, angsuran 2, dan semuanya adalah atas penyerahan tanggal 24 September. Ya, sehingga dikonklud di sini. Lalu yang untuk Oktober yang tanggal 1 karena dia pindah bulan ya, kita nggak akui. Yang tanggal 8 adalah pembayaran uang muka 22 Oktober, kemudian juga ada pembayaran angsuran 22 Oktober, sehingga untuk penyerahan BKP-nya, DPP untuk bulan Oktober, faktur pajak gabungannya adalah 6 juta. Lanjut ya. Nah, contoh ketiga nih, PTAB dia melakukan penyerahan tapi kode transaksinya beda. Jadi ada kode transaksi 01, dia melakukan penyerahan senpi, senjata api ya. Serem banget ya, senjata api. Nah, kemudian dia juga melakukan penyerahan pemberian cuma-cuma kotak penyimpanan senjata api selama bulan September. Sehingga di bulan September itu walaupun 1 bulan, dia bikin 2 faktur pajak gabungan. Untuk kode 01 dan untuk kode 04. 01 dia buat pada
25 September, 30 September. Nah, yang untuk 04 dia buat 25 September atau at latest 30 September. Ya. Sekarang pengisian keterangan dalam faktur pajak. Faktur pajak diisi dengan identitas PKP penjual. Isinya apa aja sih? Nama, alamat, NPWP. Lalu ada identitas pembeli. Nah, identitas pembelinya ini, apabila pembeli adalah badan dalam negeri, maka yang diisi nama, alamat, NPWP. Kalau WPOP dalam negeri, yang diisi nama, alamat, NPWP, atau NIK. Kalau pembelinya WPOP luar negeri, nama, alamat, nomor paspor. Ya. Sedangkan kalau WP badan luar negeri pembelinya, maka nama dan alamat saja. Tapi kalau yang WP badan luar negeri ini harus dipastikan terlebih dahulu bahwa tidak termasuk ke dalam pasal 3 Undang-Undang PPH ya, yang dikecualikan sebagai subjek pajak badan. Kemudian faktur pajak juga diisi oleh jenis barang, jumlah harga jual, harga pergantian, dan potongan harga. Lalu dicantumkan juga PPN dan PPNBM-nya, lalu kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur, serta nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur. Nah, ini kode faktur nih. Kode faktur sekarang baru ya, Ibu, dia 17 digit. 2 digit pertama itu kode transaksi 1 sampai 10. Lalu 2 digit berikutnya adalah kode status ya untuk faktur pajak normal 00, pengganti 1, 01 dan seterusnya. Kemudian 13 digit berikutnya adalah NSFP. Nah, di dalam 13 digit itu 2 digit pertama adalah tahun, which is itu sekarang 25 berarti ya. Nah, next adalah pengisian keterangan untuk penjual. Jadi diisi nama, alamat, NPWP ya, di kotak bawah ini ya, kotak merah yang bawah ya. Nah, kemudian itu adalah identitas utama, diisi nama, alamat, dan NPWP. Nah, alamat ini adalah alamat tempat pengukuhan PKP. Kemudian ada juga identitas tambahan nih, yang kotak kecil di atas. Nah, ini bisa diisi dengan alamat dari tempat kegiatan usaha. Nah, alamat ini yang kotak kecil ini, dia bisa sifatnya mandatori, diisinya tuh bisa disifatnya mandatori atau opsional. Nah, dia tuh mandatori adalah untuk PKP retail yang melakukan penyerahan BKP kepada turis yang menunjukkan paspor luar negeri. Maka dia wajib diisi nih, alamat yang ada di atas sini, di kotak hijau kecil. Nah, apabila penyerahan itu dilakukan oleh PKP selain toko retail, maka kotak ini diisinya opsional. Jadi kotak atas ini dia tuh akan tergenerate, automatically dia akan sama alamatnya dengan tempat kedudukan wajib pajak. Tapi dia bisa diisi berbeda apabila dia memang harus mandatori. Untuk PKP toko retail dia memang harus diisi berbeda. Nah, untuk yang selainnya, selain toko retail, dia bisa diisi sama bawahnya, bisa juga diisi berbeda. Jadi choice aja. Nah, tapi dipastikan ya Bapak Ibu, semua alamat yang ada, misalnya alamat tempat kedudukan atau alamat tempat kegiatan usaha, semuanya telah terdaftar di SIDJP. Apabila ada yang belum terdaftar, harus dilakukan perubahan data dulu, permohonan perubahan data. Jadi misal kedudukannya di sini ya di Gatsu, lalu ada melakukan penyerahan kepada turis di Legian. Terus ada juga melakukan penyerahan kepada turis tapi posisinya di Sanur misalnya. Nah, pastikan alamat Gatsu, alamat Legian, dan alamat Sanur semuanya terdaftar di SIDJP. Nah, ini contohnya nih. Contohnya adalah PTCB. Lokasinya di mana sih? Tempat kedudukannya di Gatsu, Gatot Subroto 42G. Nah, dia melakukan penyerahan BKP, tapi dia juga punya tempat kegiatan usaha di Bekasi. Nah, apabila PTCB melakukan penyerahan di tempat kegiatan usaha, yaitu di Bekasi,
maka alamat itu bisa diisi opsional kasih. Tapi sifatnya opsional ya. Jadi kotak kecil yang atas itu bisa diisi Bekasi, nggak wajib. Nah, by default dia akan tercreate Gatsu 42G sama dengan kotak merah yang di bawah. Nah, sekarang PT yang lain lagi nih, PT CA, ya toko retail. Tempat kedudukannya di Gatsu 42E, tetangganya yang tadi ya, tetangganya PT CB. Ya, kemudian tempat kegiatan usahanya di Legian Bali. Dia melakukan penyerahan kepada turis asing pemegang paspor luar negeri. Maka kotak merah bawah diisinya Gatsu, Gatot Subroso 42E. Tapi kotak hijau yang atas wajib diisi Legian. Wajib ya sifatnya. Karena apa? Karena melakukan penyerahan kepada turis asing pemegang paspor luar negeri. Ya, next. Sekarang untuk pembeli. Pembeli itu diisi oleh identitas umum ya, nama, alamat, NPWP, NIK, nomor paspor. Lalu pastikan semua alamat, semua data sudah tertally dengan data di SIDJP ya. Apabila ada yang belum, maka itu harus mengajukan permohonan perubahan data. Lalu ada identitas khusus nih, alamat tempat kegiatan usaha yang menerima BKP atau JKP. Jadi dia tuh bisa sifatnya mandatori apabila BKP atau JKP diserahkan ke tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat kedudukan, yang berada di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas A sama butir B itu dan ya. Dan penyerahan itu mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Jadi dia tuh baru bersifat mandatori apabila buktir A dan B terpenuhi. Tempatnya dapat fasilitas, penyerahannya juga penyerahan yang mendapat fasilitas. Gimana kalau cuma salah satu aja nih, misalnya tempatnya fasilitas, tapi penyerahannya enggak. Oh, kita pindah nih ke kotak yang kanannya. Butir A, berada di kawasan tempat tertentu yang mendapat fasilitas, tetapi atas penyerahannya tidak mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Atau dia tidak berada di kawasan yang atau tempat tertentu. Nah, itu sifatnya opsional. Jadi ingat ya, kalau mandatori apabila si tempatnya itu dapat fasilitas, penyerahannya pun dapat fasilitas dan akumulatif ya. Nah, sekarang nih contohnya. PTD Delta, dia melakukan penyerahan kepada PTG Google. Tempat kedudukannya di Kalibata, tempat kegiatan usahanya di kawasan Berikat Semarang. Nah, penyerahan tersebut mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Berarti tempat kegiatan usahanya adalah tempat yang dapat fasilitas, penyerahannya pun mendapat fasilitas. Sehingga dia PTD wajib mandatori membuat faktur pajak dengan identitas pembeli namanya PTG. NPWP-nya NPWP LTO1. Alamatnya diisi tempat kegiatan usaha Semarang. Ya, paham ya? Bapak Ibu kan dia memenuhi butir A dan B tadi ya. Nah, contoh berikutnya lagi. PT Delta, dia melakukan penyerahan kepada PT CD yang tempat kedudukan di Kalibata, tempat kegiatan usaha di Tangerang. Ya, apabila PTD melakukan penyerahan ke Tangerang, maka faktur pajak yang dibuat dengan identitas nama PT CD, NPWP LTO1. Nah, alamatnya opsional nih, bisa Kalibata atau Tangerang. Karena barang itu diserahkan bukan ke kawasan atau tempat tertentu. Ya. Kemudian gimana sih cara ngisi keterangan tapi tentang jenis barang atau jasa? Jadi di sini dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa wajib
diisi dengan keterangan yang sebenarnya dan sesungguhnya mengenai BKP yang diserahkan. Nah, ada 3 ketentuan khusus di sini nih. Pertama, ketentuan khusus untuk penyerahan BKP kendaraan bermotor baru. Maka dealernya itu harus mencantumkan keterangan merek, tipe, varian, nomor rangka. Nah, ini nih yang saya yakin deh peserta webinar kali ini pasti ada yang udah inden atau sebentar lagi udah mau dapat kali ya. Mobil listrik yang viral itu yang mereknya B bintang D. Nah, yang under 200 juta, mobil listrik 200 juta. Nah, jadi kalau Bapak Ibu besok nih terima nih mobilnya, periksa dulu nih fakturnya. Apakah fakturnya tuh udah benar-benar men-state merek, tipe, varian, dan nomor rangka. Nomor rangka tuh dilihat ya, Bapak Ibu ya, dilihat ke mobilnya, double check. Kenapa sih? Agar perusahaan Bapak Ibu bisa mengkreditkan faktur pajak masukan tersebut. Jadi tidak termasuk kriteria faktur pajak tidak lengkap. Ya. Lalu atas penyerahan tanah dan bangunan itu harus diisi dengan alamat lengkap. Meaning apa? Meaning ada RT, RW, kelurahan, kecamatan, lalu kafling, blok kalau untuk klaster ya, rumah-rumah klaster. Nah, kemudian kode pos. Jadi diisi selengkap-lengkapnya. Lalu yang berikut kalau melakukan penyerahan ke kawasan bebas atau pelabuhan bebas, jangan lupa dicantumkan HS code. Ya. Kemudian next, pengisian kode atau jenis barang diisi sesuai dengan yang ada dalam modul e-faktur. Tapi dalam hal tidak ada, maka bisa diisi dengan 0006 digit atau dikosongkan. Jadi pengisian kode jenis kode barang atau jasa itu tidak wajib ya Bapak Ibu ya. Memang kita bisa usahakan diisi, tapi kalau memang tidak ada, kita isi 0000 6 digit atau dikosongkan. Yang berikut adalah apabila ada uang muka atau termin ya, diisi dengan kalimat uang muka garing termin atas penyerahan BKP JKP. Ya, di sini ada contohnya. Uang muka 1 juta untuk pembelian komputer dengan harga jual 5 juta, gitu ya. Atau ketika pelunasan 4 juta untuk pembelian komputer ABC harga jual 5 juta. Nah, itu di state. Lalu diisi dengan jumlah unit atau satuan apabila ada, apabila diketahui ya. Misalnya, komputer ABC 3 unit dengan harga jual 5 juta per unit. Nah, sekarang kenapa sih kita tujuannya apa sih ngisi faktur keterangan di faktur ini sedemikian rigid, sedemikian gamblang gitu ya. Kalau sepemahaman kami ya, ini dari sisi penjual itu memudahkan kontrol, memudahkan pengawasan. Jadi kalau penjual itu PKP penjual dia bisa tahu nih kapan pembayaran termin, kapan angsuran 1, uang muka, angsuran 1, angsuran 2, atau memang ada termin sebelumnya. Semuanya dituangkan di dalam faktur pajak. Nah, jadi faktur pajak itu dia udah sebenar-benarnya gitu. Jadi memperlihatkan willingness daripada penjual untuk comply gitu dengan peraturan. Semuanya sudah dituangkan. Nah, ini pun kalau menurut kami ini akan mereduce ya compliance cost. Jadi tidak akan ada lagi tuh pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting mengenai faktur pajak dari AR misalnya dalam SP2DK atau dari pemeriksa misalnya ketika tax audit. Apalagi tax audit kan sekarang berdasarkan PMK 15 itu dipersempit tuh waktunya. Jadi hal ini yang kita lakukan menuangkan secara gamblang seluruh keterangan dalam faktur pajak bisa membuat si pemeriksa juga untuk konsentrasi mencari koreksi yang benar-benar setuju untuk tidak setuju. Jadi koreksi nggak remeh-temeh gitu. Kalau cuma nanyain
masalah faktur kemudian bisa dijelaskan oleh WP kan membuang-buang waktunya pemeriksa juga untuk nanyain, padahal WP juga bisa menjelaskan. Nah, kalau semua sudah terangkat secara gamblang, menurut saya akan compliance cost pasti akan jauh lebih turun. Nah, kemudian diisi juga DPP ya, harga jual, penggantian, uang muka, termin, atau ada juga nilai lain, nilai tertentu. Kalau PPN-nya ya tarifnya pakai tarif pasal 7 atau selain pasal 7 atau besaran tertentu. Nah, kalau PPNBM gimana nih? PPNBM itu akan dikenakan apabila barang yang diserahkan adalah objek PPNBM ya. Nah, ada tarifnya kemudian kali DPP. Lalu kode NSFP tadi udah dijelaskan, ada 17 digit, tanggal faktur juga diisi dengan tanggal faktur pajak dibuat. Nah, sekarang nama dan penandatangan faktur nih. Namanya itu harus betul-betul sesuai dengan KTP atau paspor yang berlaku ya. Dan telah didaftarkan di modul portal wajib pajak ya. Misalnya saya nih, nama tengah saya Wiwiek. Jadi ketika saya daftarin, misalnya saya mau mendaftarkan diri saya sebagai penandatangan faktur, nggak boleh saya tulisnya cuma WI, WIK. Harus benar-benar sesuai dengan KTP. Dewi Wiwiek Hartini gitu. Jadi hal itu menghindari faktur pajak tersebut bisa dikategorikan sebagai faktur pajak tidak lengkap karena tidak memuat informasi yang sebenarnya. Nah, penandatangan itu bisa lebih dari satu. Misalnya saya menandatangani PIC penandatangan di Jakarta, lalu ada PIC penandatangan faktur di Legian, atau satu lagi ada di Sanur gitu misalnya. Nah, lebih dari satu bisa didaftarkan, tapi dalam bentuk tanda tangan elektronik semuanya. Kemudian, bagaimana kalau penyerahan itu memakai mata uang selain rupiah? PPN-nya, Per 11 itu mengatur PPN-nya harus dikonversi dengan kurs KMK pada saat faktur pajak seharusnya dibuat. Seharusnya dibuat ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita melakukan penyerahan BKP yang tidak mata uangnya tidak IDR 14 Agustus ini. Tetapi kita bikin faktur pajaknya nanti nih 31 Agustus. Lambat kan ya. Nah, ketika kita bikin 31 Agustus, PPN-nya kita konversi ya dengan KMK, kurs KMK tanggal 14 Agustus saat seharusnya faktur pajak itu dibuat. Gimana kalau faktur pajak pengganti? Yang faktur pajak pengganti pun sama. Dia akan pakai kurs KMK saat faktur pajak tersebut seharusnya dibuat. Jadi sama titiknya ya. Nah, ini adalah bentuk aplikasi faktur pajak ya. Namanya e-faktur, lalu modul e-fakturnya itu lewat portal wajib pajak ya, bisa juga lewat laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem DJP melalui PJAP. Tanda tangannya tanda tangan elektronik. Kemudian, tapi ada pengecualiannya di sini nih. Pengecualiannya adalah apabila penyerahan BKP atau JKP dengan karakteristik konsumen akhir atau penyerahan BKP, JKP berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, maka dibuat sesuai dengan peraturan terkait. Lalu ada juga nih merah-merah dua nih di bawah nih untuk hal yang baru diatur di Per 11. PKP toko retail, dia wajib membuat e-faktur atas penyerahan BKP kepada turis asing. Tadi udah kita bahas. Kemudian dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur atau ekspor BKP tidak berwujud atau ekspor JKP wajib menggunakan modul e-faktur. Tadi juga sudah kita bahas di depan. Nah, waktu upload, waktu unggah adalah paling lama tanggal 20 bulan berikutnya dan maka kalau dia faktur itu tidak mendapat persetujuan dari DJP, maka dia bukan faktur pajak ya. Baik. Lalu
Ternyata faktur penjualan atau invoice bisa loh jadi faktur ya. Apabila dia memenuhi kriteria sebagai berikut ya. Dia memuat keterangan bagaimana diatur dalam pasal 33 per 11. Kemudian invoice itu juga diunggah juga ke modul e-faktur atau bisa juga melalui PJAP ya untuk memperoleh persetujuan DJP paling lambat tanggal 20 bulan berikut sama e-faktur biasa. Nah, ini gimana kalau penyerahan yang kita lakukan itu dapat fasilitas? Fasilitasnya yang dikenal di dalam PPN itu tiga ini ya, dibebaskan, ditanggung pemerintah, atau tidak dipungut. Nah, kalau mendapat fasilitas, maka kita jelaskan fasilitas yang diperoleh itu apa dan legal basis yang mendasarinya. Nah, ini nih kotak merah kecil ini nih, Bapak Ibu. Di sini ditulis pajak pertambahan nilai tidak dipungut berdasarkan PP nomor 41 tahun 2021. Nah, ini contohnya. Harus ada legal basisnya juga ya dimasukkan di situ. Nah, kalau yang kemudian kita akan bahas penggantian faktur pajak. Nah, faktur pajak itu bisa dibetulkan atau diganti apabila ada salah dalam pengisian atau penulisan, sehingga keterangan yang dimuat itu tidak benar, tidak lengkap, tidak jelas. Tapi tidak termasuk kesalahan penulisan identitas pembeli. Kalau yang salah itu adalah identitas pembeli, maka faktur pajak itu langkahnya bukan pembetulan atau penggantian, melainkan pembatalan dan issued faktur pajak baru. Nah, jadi si penggantian dan pembetulan ini dilakukan oleh PKP penjual atas permintaan pembeli atau kemauan sendiri menggunakan modul e-faktur ya. Dilakukan apabila SPT masa belum dilapor atau masih bisa dilakukan pembetulan. Lalu untuk PKP toko retail, dia tidak boleh menerbitkan faktur pajak pengganti atas penyerahan kepada turis apabila faktur pajak tersebut sudah diajukan pengembalian PPN. Lalu kode faktur pajak penggantinya diatur di sini 01, 02, dan seterusnya. Nah, gimana kalau NSFP-nya, nomor serinya? Nomor serinya itu sama dengan nomor seri yang diganti. Jadi 13 digit terakhir itu sama ya dengan yang diganti. Lalu tanggalnya, tanggal faktur pajak dibuat, tanggal faktur pajak pengganti dibuat. Misal, penyerahan sekarang nih, 14 Agustus. Kita mau bikin faktur pajak pengganti misalnya tanggal 5 September. Maka tanggal faktur pajak pengganti tetap 5 September. Tapi dilaporkan, faktur pajak pengganti itu dilaporkan di masa faktur pajak normal, yaitu masa Agustus tadi kalau contoh yang saya sebutkan. Jadi faktur pajak pengganti masa September tadi dilaporkan di masa Agustus dengan cara membetulkan SPT masa Agustus untuk melaporkan faktur pajak pengganti tersebut. Nah, ini nih, kalau pakai kebagan begini kayaknya lebih jelas ya daripada sekedar wording gitu, sekedar teori. Nah, ini kita lihat ya. Kotak-kotak biru ini, kotak-kotak yang navy-navy ini adalah semuanya produk dari e-faktur Cortex. Jadi ketiga kondisi ini semuanya produknya Cortex. Nah, jadi 11 April PKP melakukan penyerahan. Dia bikinlah DPP 10 juta, PPN 1,2. Nah, dilaporkanlah sebagai PK di masa April. Nah, pembeli juga melaporkan sebagai PM di masa April juga. Nah, pindah ke sebelahnya. Ada nota retur atau pembatalan dari pembeli misalnya. DPP-nya 10 DPP 1 juta. Nah, PPN 120.000 ya di masa Mei. Nah, PKP membukukan nota retur ini dengan cara gimana? Dengan cara mencatat sebagai pengurang PK di SPT Mei. SPT Mei ya. Kita nggak ngomongin April lagi nih, SPT Mei. Pembeli juga membukukan nota retur itu sebagai pengurang PM di
SPT Mei. Ya. Kemudian bulan Juli, PKP penjual dia ada nemu nih, oh keterangannya ada kurang nih, saya belum masukin jumlah unit, saya mau bikin faktur pajak pengganti, gitu kan. Dia bikin faktur pajak pengganti 4 Juli. Nah, ketika dia bikin 4 Juli, jangan lupa tadi udah dijelaskan di depan, bahwa dia harus menkonklud nota retur atau pembatalan yang pernah diterbitkan. Jadi DPP-nya jadi berapa? Jadi 9 juta. 10 juta dikurangi 1 juta retur. PPN-nya juga demikian. 1,2 dikurang 120.000. Nah, tapi ada lagi nih peraturan baru. Nota retur dan pembatalan JKP ini dianggap tidak ada di sistem. Jadi yang tengah ini harus dianggap tidak ada karena sudah dikonklud masuk sebagai faktur pajak pengganti. Caranya nganggap nggak ada tuh gimana sih? Nah, PKP penjual dia bikin pembetulan 2 biji nih SPT. SPT April untuk melaporkan faktur pajak pengganti tersebut dan SPT Mei untuk men-take out pengurangan PK tadi. Pun demikian untuk PKP pembeli. Dia membetulkan SPT April untuk masukin faktur pajak pengganti, membetulkan SPT Mei untuk men-take out pengurangan PM ini. Nah, ini adalah kondisi sewayahe ya, maksudnya kondisi sesuai dengan legal basis seperti ini. Tapi ternyata di lapangan ada loophole. Nah, di masalah notariatur ini. Nah, Kak Nat dan tim sudah pernah melakukan analisa mengenai ini dan sending advice to client ya, masalah hal ini. Nanti Kak Nat akan menjelaskan lebih detail di yang masalah tengah ini nih, notariatur atau pembatalan. Nah, kemudian yang berikut adalah pembatalan faktur pajak. Pembatalan itu dilakukan atas penyerahan BKP atau JKP yang transaksinya dibatalkan. Nah, kalau yang seperti ini harus didukung dengan dokumen tambahan ya, yaitu misalnya berupa credit note, debit note, atau surat dari vendor bahwa transaksi ini dibatalkan ya dari vendor atau customer. Lalu yang kedua adalah penyerahan barang atau jasa yang seharusnya tidak dibuatkan e-faktur. Termasuk di dalamnya adalah apabila faktur itu ada kesalahan pengisian identitas pembeli. Ya. Pembatalan dilakukan oleh PKP yang membuat faktur dengan modul e-faktur ya. Dibuat sepanjang SPT masa belum dilaporkan atau sudah dilaporkan tapi masih bisa dilakukan pembetulan. Yang berikutnya, PKP toko retail, dia tidak bisa membatalkan faktur pajak atas penyerahan kepada turis asing bila turis asing tersebut sudah meminta refund. Ya iyalah ya, orang turis asingnya udah bisa dapat refund dari negara, kenapa faktur pajaknya mesti dibatalin ya? Sedangkan refundnya udah dinikmati sama turisnya gitu kan. Yang berikut adalah bila PKP penjual dan pembeli belum melaporkan faktur pajak yang dibatalkan, maka tidak perlu dilaporkan. Tetapi apabila sudah dilaporkan, maka harus membetulkan SPT dengan men-take out faktur pajak yang telah dibatalkan tersebut. Yang berikut adalah faktur pajak bagi PKP pedagang eceran. Ini. Kita mulai dari pengertian penyerahan ya. Kalau penyerahan itu kan penyerahan yang di kotak biru ini kita mulai ya. BKP, JKP, termasuk penyerahan melalui PMSE yang diserahkan kepada bukan konsumen akhir atau konsumen akhir. Ada 2 kriterianya. Nah, kalau konsumen akhir itu kriterianya apa sih? Nah, dia mengkonsumsi secara langsung. Atau dia juga dia tidak menggunakan itu untuk proses produksi selanjutnya. Jadi berhenti di saya. Berhenti di saya. Kalau misalnya saya Dewi, saya konsumen akhir, ya semuanya berhenti di saya gitu. Nah, kemudian PKP yang melakukan penyerahan kepada konsumen akhir disebut pedagang eceran.
Jadi pedagang eceran itu bukan berdasarkan KLU, klasifikasi lapangan usaha, bukan. Lalu PKP pedagang eceran, dia bisa membuat faktur pajak eceran tanpa ada identitas pembeli, serta nama dan tanda tangan penjual. Nah, faktur pajak eceran itu isinya apa aja sih? Ada nama, alamat, NPWP, PKP penjual. Lalu ada jenis barang, kemudian harga jual, potongan harga, ya. Lalu ada PPN, PPNBM pasti ya. Lalu kode, nomor seri, dan tanggal faktur pajak. Nah, kemudian si PPN tadi tuh bisa termasuk dalam harga jual atau bisa juga terpisah dari harga jual. Nah, kalau kode dan nomor seri faktur itu dia bisa ditentukan sendiri sesuai kelaziman usaha PKP pedagang eceran. Bentuknya bisa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kwitansi, dan pembayar, bukti pembayaran lain. Nah, si faktur pajak eceran ini dia dapat berbentuk elektronik. Tulisannya dapat berbentuk elektronik ya Bapak Ibu, sehingga dia tidak wajib elektronik. Dia bisa berbentuknya bisa hard copy. Misalnya tiket CGV gitu ya. Kan kalau beli langsung di sana kita dikasih hard copy-nya kan ya. Kecuali kalau kita belinya pakai aplikasi, nah itu baru elektronik. Lalu bentuknya juga bisa disesuaikan sesuai kepentingan. Lalu kemudian untuk eh, pedagang eceran ini juga dikenal juga loh, ada yang namanya penggantian, pembetulan, pembatalan ya. Kemudian faktur pajak eceran ini bisa juga dibuat untuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Tapi si eh, penyerahannya ya penyerahan pedagang eceran ini ternyata ada juga ya loh yang dapat fasilitas PPN tidak dipungut, dibebaskan atau DTP. Jadi berlaku juga tuh segala fasilitas untuk faktur fasilitas-fasilitas itu. Nah, kalau fasilitas itu mau ditaruh, kita perhatikan peraturan faktur pajak normal berlaku juga harusnya di eh, faktur pajak pedagang eceran ini. Jadi tetap ada jenis fasilitasnya dan legal basis yang mendasari fasilitas itu. Kayak tadi kotak kecil tadi itu, PPN tidak dipungut misalnya, berdasarkan PP nomor 41 tahun 2021 gitu. Itu harus di state juga. Tapi ternyata ada ketentuan khusus nih apabila dia pedagang eceran, tapi dia melakukan penyerahan BKP atau JKP tertentu, dia harus buatnya faktur pajak. Nah, penyerahannya itu penyerahan dan persewaan ya. Apabila dia pedagang eceran, tapi dia melakukan penyerahan kendaraan bermotor atau persewaan kendaraan bermotor. Atau dia melakukan penyerahan kapal pesiar, ekskursi, feri, atau yacht, include penyewaannya. Tanah dan bangunan juga melakukan penyerahan tanah bangunan dan atau penyewaan tanah bangunan. Lalu untuk penyerahan pesawat terbang, helikopter, balon udara, kemudian termasuk penyewaannya juga harus membuat e-faktur, faktur pajak yang biasa ya. Nah, kemudian ada lagi penyerahan senjata api dan peluru senjata api. Nah, kalau yang senjata api ini nggak ada persewaannya ya, Bapak Ibu. Serem banget kalau ada persewaannya senjata api dan pelurunya ya. Kemudian, next adalah persyaratan formil dan material. Ini udah kita biasa ketahui ya dari zaman dulu bahwa persyaratan formal itu benar, jelas, dan lengkap diatur dalam Pasal 13 ayat 5 untuk faktur pajak lengkap. Nah, ini biasanya nih pemeriksa nih kalau ngoreksi faktur ya, dahulu kala selalu legal basis yang dia templokin pasti pasal 13 ayat 5. Nah, kita pun membalas SPHP itu, tanggapan SPHP itu dengan pasal 13 ayat 5 juga sama. Seperti itu pasti. Nah, kemudian ada yang 13 ayat 5A, faktur pajak eceran, 13 ayat 6, untuk dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, kalau persyaratan materialnya, dia harus berisi keterangan yang sebenarnya tentang penyerahan, ekspor, dan impor.
Nah, ini kemudian kriteria faktur pajak itu dikategorikan sebagai tidak lengkap, terlambat dibuat, atau dianggap tidak dibuat. Tidak lengkap ini dia tidak memenuhi persyaratan formal, Bapak Ibu. Jadi e-faktur itu dia tidak mencantumkan keterangan pasal 33 di per 11 ini. Atau dia kalau untuk pedagang eceran, dia tidak follow peraturan pasal 52 di per 11 ini. Ya. Jadi dia mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya. Maka dia bisa dikategorikan sebagai faktur pajak tidak lengkap. Nah, jadi di sini kami menyarankan betul-betul kita untuk follow per 11. Kenapa? Karena kalau faktur pajak itu dikategorikan tidak lengkap, yang rugi bukan cuma penjual, pembeli pun akan mengalami kerugian. Apa sih ruginya nanti dulu ya. Kemudian kriteria berikutnya terlambat dibuat. Faktur pajak itu melewati saat seharusnya faktur pajak itu dibuat. Nah, satu lagi kriteria yang berikut adalah dianggap tidak dibuat. Karena PKP penjual, dia menerbitkan itu melewati jangka waktu 3 bulan sejak faktur pajak seharusnya dibuat. Nah, untuk ketiga kriteria ini, penjual pasti kena sanksi nih. Pasal 14 ayat 4, yaitu 1% kali DPP. Tapi ada subsequent event-nya nih. Untuk yang tidak lengkap dan dianggap tidak dibuat, pembeli juga kena tanggung rentengnya. Kalau dianggap tidak lengkap, kenapa ya pembeli juga kena terus nggak bisa mengkreditkan ya? Ya karena pemeriksa itu tidak teryakini dengan barang atau jasa yang di-state di faktur pajak tersebut. Apakah barang dan jasa itu betul-betul berkaitan dengan kegiatan 3M, 3M-nya si pembeli. Jadi ketika pembeli mau mengkreditkan, dia harus men-state bahwa seluruh faktur itu eh, berkaitan loh sama kegiatan usaha kita, 3M kita. Nah, dari mana tax auditor bisa teryakinkan apabila keterangan dalam faktur pajak itu nggak lengkap, eh, kayak mengawang-awang gitu. Nah, nggak exact. Jadi kan selain merugikan penjual, merugikan juga pembeli. Nah, sekarang kalau yang dianggap tidak dibuat, nah, kalau yang dianggap tidak dibuat ini PKP penjual tuh dia nerbitinnya udah 3 bulan sejak pajak itu seharusnya dibuat. Nah, kan pembeli, nah ini nih lihat nih. Dalam per 11, dalam undang-undang sih sebenarnya udah ada, dan sekarang diperkuat lagi di per 11, bahwa pajak masukan itu dia bisa dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Ya. Lalu pajak masukan, tapi masih bisa dikreditkan di masa pajak berikutnya. Paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak faktur pajak atau dokumen tertentu seharusnya dibuat. Ya. Jadi si pembeli itu dia bisa mengkreditkan at latest 3 bulan sejak masa faktur pajak itu seharusnya dibuat. Nah, kalau penjual aja, dia udah nerbitin faktur pajaknya aja udah lebih dari 3 bulan sejak saat faktur pajak itu dibuat. Terus apa kabar pembelinya gitu? Pembeli dia nggak akan punya lagi legal basis untuk dia bisa mengkreditkan faktur pajak tersebut. Kan kasihan ya pembelinya ya. Nah, sekarang ketentuan peralihan nih. Ketentuan peralihan ini mengatur beberapa poin ya yang terjadi sejak konteks mulai sampai per 11 ini issued. Nah, untuk ketentuan peralihan ini, Nat nih akan membantu saya untuk menjelaskan. Yuk, silakan Kak Nat.